Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gesit. Oke, teman-teman, kali ini kita ketemu lagi ya dalam bincang-bincang alumni SMA Telekomunikasi Sekar Kemuning Cirebon. Kali ini tamu kita nih alumni angkatan 15, yaitu Kak Diva Hanif Muhammad. Bener ya? Oke, untuk awal saya baca sedikit ya biodatanya ini. Nama lengkap Diva Hanif Muhammad, lahir di Indramayu 29 September 2002. Kemudian hobinya traveling, kemudian bermusik. Dia juga sekarang jadi presiden di BEM, S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, kalau denger kayak udah jadi presiden BEM tuh nggak mungkin langsung ya Kak ya. Ya, Sekarang nih kayaknya kita mau, kan Kak Hanif kan udah sering nih kayak SMA lagi ya. setelah lulus. Kapan pertama kali Kak Hanif lihat berkunjung ke SMA SK setelah lulus tuh? Lebih tepatnya sih setelah ini ya, Umi, setelah 3 bulan berkuliah. Pada saat itu mungkin saya juga masih daring kebetulan Oke. kondisi kuliahnya, kemudian saya menyempatkan diri untuk hadir di SMA juga karena kalau nggak salah itu ada acara keagamaan. Jadi ada perayaan Hari Besar Islam, seperti biasa sekarang Kemuning ini kan kultur keislamannya kuat juga kan. Oke ya. Dan tentunya siswa-siswa waktu itu diliburkan dan juga mengadakan kalau nggak salah waktu itu kondisinya mengundang Syekh dari Palestina Oh di iya, tahun saya masih ingat waktu 2021 di ya. masjid ya. Ya, Nah, saya waktu itu hadir pertama kalinya sebagai seorang alumni dari SMA Telkom Sekar Kemuning pada saat nah, Kak Hanif kan dulu waktu SMA kan OSIS iya. ya. Hmm. Kemudian dulu apa OSIS pesantren tuh? Dulu Os namanya ini OSKA, oh iya, Organisasi Santri OSKA. Sekar Kemuning. Berarti kan pas pertama kali datang ke sini lihat aktivitas di SK gitu. Bagaimana? Ya, waktu itu mungkin kondisinya kalau ketika baru lulus ya, saya kira belum terlalu beda mungkin sekitar karena waktu itu juga kondisinya masih COVID juga ya, Mi, ya. Jadi tentunya mengenai social distancing masih diberlakukan dan saya kira waktu 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 tersebut eh, bisa dikatakan produktif lah sebagai suatu sekolah Islam lah. Bisa saya katakan masih produktif juga, masih bisa mengadakan event-event keislaman dan juga menghadirkan salah satu tamu undangan juga yang saya kira orang tersebut juga sungkan kalau memang tidak diundang dalam sekolah yang mungkin memiliki nama gitu. Oh ya waktu itu baru baru selesai COVID ya Baru Kak ya. selesai COVID sekali waktu itu. Berarti tahun 2000 berapa ya waktu itu ya? Waktu itu kalau nggak salah saya hadir di sini sekitar bulan September 2000, maaf, Oktober 2021. Berarti waktu Kak Hanif OSIS itu masih daring ya? Iya, waktu itu, eh, oh maaf, kalau OSIS itu waktu itu saya di tahun 2019. Mi. Hmm. 2019, yang saya rasakan pada saat itu di OSIS itu, memang kondisinya setengah periode itu luring dan Oh, setengah iya. periode itu daring. Karena pada saat itu kalau nggak salah kejadian COVID ini kan di bulan maaf Februari atau Maret gitu saya lupa. Kayaknya Maret ya. Iya, Maret awal Maret Maret ya kalau dan nggak salah. juga di situ kan kita sedang hektik-hektiknya gitu, Mm-mm. mengerjakan proyek besar di OSIS dan tentunya pada saat itu kami nggak mau kehilangan momen gitu untuk Mm. mengadakan suatu kegiatan. Tapi pada akhirnya kita harus mengalah dengan bahwasanya ada suatu wabah yang mengharuskan kita ini diberikan jarak. Dan saat itu surat edaran dari Wali Kota Cirebon mengharuskan kegiatan belajar mengajar, kemudian kegiatan aktivitas yang bersifat massa itu harus diliburkan selama 2 minggu pada saat itu. Tapi pada akhirnya kan kita liburnya itu kan sampai dengan berapa bulan gitu ya, Mi, ya. Lumayan lama ya, Lumayan Kak. lama. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu Sekar Kemuning ini kan karena sekolahnya konsepnya adalah asrama, boarding school, kita pada saat itu bisa untuk berkumpul di sekolah dengan Mm. catatan kita harus apa ada karantina dulu selama 2 minggu sebelum masuk asrama masih hanya stay di rumah dan juga dalam membawa hasil swab juga pada saat itu Oh iya, dan ya iya kali datangnya. dan menggunakan teknis pemberangkatan itu waktu itu klaster. Jadi kelas 10 dulu, kemudian disusul kelas 11, disusul kelas 12. Dan pada akhirnya kami datang di SK di bulan Agustus, kondisinya saya sudah kelas 12 pada saat itu. Dan beberapa bulan setelahnya kita sudah mengadakan pemilihan OSIS lagi untuk periode berikutnya. Jadi kurang lebih setengah periodenya itu
kita jalankan secara daring dan setengah periodenya kita jalankan secara luring. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ya. Oke. Ah, kemudian ini ya, sambil nanti kan kita ngebahas lagi nih Ya. masalah gimana nanti kalau misalkannya menyeimbangkan antara kegiatan sekolah, kemudian OSIS sama belajar. Hmm. Tapi nanti kita lihat dulu lah ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi Ya. kan pertanyaan berikutnya. Oke? Oke. Oke teman-teman, balik lagi. Sekarang bincang-bincang alumninya kita teruskan kembali ya ngobrolnya. Oke, Kak Hanif. Tadi kan udah sedikit ngebahas nih Ya. masalah OSIS kan gitu. Kemudian yang terpotong karena COVID gitu. Sebenarnya Kak Hanif rasanya gimana sih menyeimbangkan antara kegiatan organisasi iya, kemudian sekolah juga iya. Apalagi kan melihat track record Kak Hanif yang akademiknya juga oke kan Ya. ya gitu. Itu nggak apa ya, bukan hal yang mudah kan seperti itu kan? Ya. Mungkin saya bedakan jadi dua hal ya mungkin ya. Oke. Yang pertama mungkin pada saat saya berada di pendidikan SMA Mm-mm. dan yang satu lagi ada di pendidikan tinggi, perguruan tinggi lah. Nah, saya katakan pada saat SMA mungkin dengan adanya bisa saya katakan saya waktu SMA itu pegang dua jabatan karena kepala bidang di OSIS dan ketua di OSKA pada saat itu. Mm. Dan itu menurut saya bukan hal yang kecil pada saat itu saya anggap ini merupakan tanggung jawab yang besar dan perlu saya selesaikan. Pada dasarnya saya pada saat SMA itu hanya mengerjakan apa yang perlu saya kerjakan aja. Maksudnya kalau memang ini tanggung jawab saya kerjakan. Tapi jika memang di luar, maka tidak akan saya kerjakan. Karena sebelum saya memilih, memutuskan, artinya kan saya sudah menimbang dan Mm-mm. mendasarkan. Nah, pada saat itu juga saya tahu bahwasanya porsinya untuk OSKA dan segini, untuk OSIS dan segini. Dan kita paham betul bahwasanya OSKA ini kan hadir di kehidupan kita pada jam mungkin pasca sekolah hingga subuh nanti. Mm-mm. Tapi OSIS ini kan saya maksimalkan pada saat jam sekolah saja. Maka itu menjadi pembagian waktu yang pas juga. Kemudian di perguruan tinggi ini hal yang lebih kompleks lagi ya, karena mau bagaimanapun manajemen waktu di perguruan tinggi ini kan lebih kompleks lagi. Kita tidak tahu kapan akan terjadinya perkuliahan dan kita tidak akan tahu kapan kita diperlukan oleh tempat mungkin organisasi salah satunya. Dengan hal ini saya menggunakan pemikiran bahwasanya waktu itu tidak bisa dibagi, Oke, waktu tidak bisa dibagi, tapi bisa diluangkan. di manage berarti Iya, ya. jadi jangan sampai kita yang diatur oleh waktu, Oke. tapi waktu yang kita atur. Nah, makanya saya itu selalu mendoktrin pada teman-teman kawan-kawan saya di organisasi, junior-junior saya di organisasi juga. Saya katakan kepada mereka bahwasanya waktu itu teman-teman nggak bisa dibagi. Yang bisa itu diluangkan. Contoh, kita kan biasanya dengan orang kuliah kan sibuk dengan tugas ya, tugas dan juga organisasi tentunya. Tapi saya bisa mengatakan itu semua bisa tuntas dalam waktu yang singkat, padat, dan jelas. Dengan catatan bahwasanya setiap kita mempunyai waktu kosong, setiap kita memiliki waktu luang, maka luangkanlah untuk mengerjakan kewajiban kita terlebih dahulu. Dan kita harus membentuk yang namanya skala prioritas. Nah, Iya, iya, tentunya ketika iya. kita menjadi seorang mahasiswa, kewajiban kita kan terutama akademik ya. Saya Mm-mm. katakan organisasi itu gak wajib dalam dunia pendidikan tinggi. Tapi ya saya katakan bahwasanya kewajiban kita di kuliah adalah menjalankan tugas akademik kita sebagai mahasiswa. Maka itu menjadi prioritas utama. Dan kemudian organisasi ini akan mengikuti. Dan tinggal eksekusinya adalah meluangkan waktu-waktu untuk mengisi kekosongan-kekosongan waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang saya kira bisa mengimprove diri kita. Itu. Oke. Berarti kan itu kan ada pengalaman organisasi di SMA, Ya, kemudian diterapkan di betul perkuliahan betul. kan. Nah, Hmm, sebenarnya manfaatnya ikut organisasi nih di SMA, sekelas OSIS lah ya, ya. atau ekskul Hmm. gitu. Menurut Kak Hanif tuh manfaatnya apa sih gitu? Kan itu kan Oh sebenarnya bukan iya. wajib, tapi setidaknya bisa menunjang akademik kita juga, pembentukan Oke. karakter juga kan Ya. katanya. Nah, menurut Kak Hanif gimana tuh? Yang pertama jelas mungkin karakter. Itu yang salah satunya mungkin yang sulit didapatkan di tempat lain. Karena bagaimanapun juga kecerdasan kita kan dibagi-bagi, ada intelektual, Mm-mm, ada mm-mm. emosional dan lain-lain kan. Saya kira yang paling utama ketika kita mengikuti organisasi salah satu manfaatnya mengikuti OSIS dan organisasi jenis lainnya, entah itu di luar sekolah seperti ada kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Oh iya. ada Pelajar Islam Indonesia, kan macam-macam nih. Itu kan organisasi ekstra yang ada di tingkatan sekolah itu kan. Saya kira
yang paling utama adalah meningkatkan kecerdasan emosional kita. Karena itu yang merupakan hal yang fundamental dalam menjalankan kehidupan kita. Tentunya jika kita terbiasa dengan adanya tindakan-tindakan manusia, sudah terbiasa dengan bersinggungan dengan manusia lain, lebih menghargai perbedaan pendapat. Nah, salah satunya adalah ketika kita mengikuti organisasi, Umi, yang paling saya dapatkan manfaatnya saat ini ya, Mi, itu menjadi orang toleran. Orang yang intoleran. Toleran. Oh, toleran, sorry. Ya, mengapa saya katakan toleran? Oke lah, kita terbiasa dengan bertemu orang lain. Oke, Organisasi, ya, mungkin benar. himpunan lah, saya katakan himpunan Mm-mm. itu kan menghimpun beberapa orang yang kemudian menjadi satu. Mengapa demikian saya katakan toleran? Tentunya banyak sekali pemikiran-pemikiran, banyak sekali gagasan-gagasan yang kawan-kawan saya tuangkan pada saat itu, dan kita memposisikan diri sebagai orang yang bisa menghargai pendapat orang lain. Karena kita tidak bisa menjudge pendapat orang lain itu salah dan pendapat kita benar. Itu berat kan ya? Itu berat, itu sangat berat. Karena untuk menjadi orang yang seperti itu saya kira perlu proses. Bahkan sampai saat ini eh, banyak sekali mungkin tokoh-tokoh publik ya yang dia ini mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya sifatnya ini tidak hasil rembukan. Karena mau bagaimanapun juga Indonesia pun menerapkan sistem bahwasanya musyawarah itu menuju mufakat, dan hal-hal seperti itu menjadikan keputusan-keputusan itu menjadi lebih bijak karena berdasarkan argumen-argumen orang lain, ketidaksepahaman orang lain juga. Yang pada akhirnya kita menciptakan gagasan pemikiran baru yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Itu yang saya dapatkan paling utama dari organisasi. Tentunya di OSIS ya. Karena itu merupakan hal yang mendasar supaya nanti kitanya bisa toleran dengan pendapat orang lain dan itu bermanfaat di kuliah nantinya juga. Nah, ini baru satu organisasi Ya, ya. ini baru satu organisasi. Wah, kayaknya makin seru ya ini ngobrolnya ini kayaknya belum semua ya Ya, di kulik nih. Tapi kayaknya kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Nanti ya. kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini ya. Oke, teman-teman balik lagi ya. Sekarang kita teruskan lagi bincang-bincangnya bareng Kak Hanif ya. Nih Kak Hanif, dari tadi kan kita ngobrol nih ya. Public speakingnya Kak Hanif tuh oke banget. Belajar dari mana? Nah, ini yang saya kira menjadi unggulan anak boarding school pada umumnya. Sebenarnya gini Wes. nih, yang saya pahami bahwasanya ketika saya masuk kuliah, beberapa kawan-kawan saya yang berasal dari boarding school itu memang terkesan dia memiliki kepercayaan diri yang saya katakan pede gitu, pede abis. Kenapa? Yang saya lihat ya, kultur kita yang ada di boarding school itu kan kita ada yang namanya muhadoroh. Muhadoroh, kemudian biasa untuk maju ke depan, mengisi khutbah, kemudian mengisi ceramah-ceramah, terkadang tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kadang bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan saya kira nggak semua anak asrama itu kan jago bahasa Inggris dan Arabnya. Mm-mm. Kadang kita pun yang Inggrisnya pas-pasan, kemudian pada akhirnya disuruh untuk berpidato bahasa Inggris, kita ya seadanya aja bahasa Inggrisnya gitu. Nah, tentunya kemampuan public speaking yang saya kira ya mungkin orang katakan saya baik lah public speakingnya itu diperoleh dari bagaimana saya berproses waktu SMA dulu dan SMP. Kebetulan kita kan ada di boarding school yang seperti saya jelaskan tadi, dan saya harus biasa untuk mempraktekkan minimal dari hal-hal yang Hmm. kecil. Contohnya mungkin hal-hal seperti memimpin apel. Nah, memimpin apel kemudian juga menjadi petugas upacara, kemudian biasa memimpin untuk berzikir pada saat setelah sholat, atau mungkin biasa untuk al-maksurat, memimpin al-maksurat. Oh, jadi itu latihan sederhana Itu ya, latihan paling sederhana sederhana ya. sebenarnya. Itu hal kecil yang membuat kepercayaan diri kita ini meningkat. Mungkin salah satu Ustadz saya katakan pada saat di Sekar Kemuning itu tentunya eh, bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Ini merupakan hal yang mungkin kecil ya. Pada saat kuliah, saya menemukan salah satu buku. Judulnya itu namanya Atomic Habits. Ya. Atomic Habits ini Hmm. kan dia menjelaskan bagaimana hal-hal kecil ini memberikan dampak besar dalam hidup kita. Yaitu mungkin hal-hal yang orang lain katakan sebagai hal yang wah ini, orang lain itu tersebut memulainya dari hal yang kecil dulu. Seperti saya katakan lah, ini kita ibaratkan public speaking. Mungkin ada mungkin alumni lain yang memiliki kelebihan menulis. Ya. Bisa jadi dia itu pada saat awal-awal dia belajar itu hanya sebatas untuk menuangkan apa yang dia pikirkan saja Mm-mm. dalam bentuk diary,
dalam bentuk puisi, kadang dalam bentuk mungkin zaman sekarang ada Wattpad atau mungkin apa gitu kan. Itu Iya. kan tempat untuk kita mengekspresikan imajinasi kita dalam tulisan gitu. Dan satu hal lagi mungkin yang saya tekankan kepada teman-teman juga kawan-kawan, eh, saya pikir berbicara daripada menulis itu lebih keren menulis. Kenapa tuh? Karena ya ini yang ini ya, kadang kita ini kan susah untuk memberikan gagasan dalam bentuk pena, lewat pena. Mm-mm. Bernarasi dalam pena itu lebih sulit daripada bernarasi lewat mulut. Oke. Karena ketika kita mencurahkan lewat pena, terkadang kita menemukan banyak distraksi. Iya. Banyak sekali distraksi yang pada akhirnya membuat apa pikiran kita ini menjadi kurang konsentrasi dan lain-lain. Tapi jika kita berpublic speaking, banyak sekali alat bantu yang mungkin zaman sekarang butuhkan pada saat public speaking. Contohnya zaman sekarang ketika kita menjadi tokoh publik, apa pejabat negara, kita kadang difasilitasi ada mungkin orang yang membantu dalam penyusunan naskah naskah pidato atau mungkin ada lagi yang membantu kita dalam bentuk apa microphone in ear gitu. Kadang kan kita kalau melihat Oke. kan kita di forum-forum delegasi KTT atau mungkin G20 para pejabat-pejabat atau mungkin apa yang delegator yang hadir di situ kan menggunakan eh, alat bantu ya, alat bantu untuk apa mendapatkan ucapan dari orang-orang di belakang sana atau mungkin sebagai penerjemah. Kadang kan seperti itu. Tapi memang butuh kepercayaan diri ya. Betul. Nah, yang paling penting ketika kita ingin memiliki kemampuan public speaking, saya kira adalah kepercayaan diri itu. Dan nantinya sisanya mungkin salah satunya adalah uh, kosakatanya. Kan kita Mm-mm. kita punya tabungan kosakata yang banyak itu mungkin seiring berjalannya waktu dan itu akan didapatkan ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi. Dan satu lagi mungkin ya untuk menambah kemampuan kita, kita harus sering menghadiri kegiatan-kegiatan kajian, diskusi. Karena kita di situ akan melihat bagaimana cara orang lain menyampaikan pendapatnya, bagaimana gestur yang dia dapatkan, bagaimana mimik mimik wajah yang akan dia sampaikan ketika dia menyampaikan gagasannya. Itu akan menjadi mungkin referensi ketika kita menjadi apa ya ingin ingin memberikan public speaking itu. Dan di Sekar Kemuning saya kira kita mendapatkan itu semua. Wah, Salah satunya menjadi pengurus organisasi. Ya, itu merupakan privilege yang sangat bagus i- untuk ngomong di depan banyak orang. itu ilmu yang keren ya Kak Hmm. Hanif ya. Jadi untuk menjadi seorang public speaker yang bagus berarti butuh kepercayaan diri, butuh Iya, latihan, betul. butuh juga banyak support system ya Kak ya. Iya, paling penting itu. Nah, sebenarnya ini banyak banget nih kayak mau diobrolin lagi, mau Hmm. diulas, mau dibahas, mau diulik terutama gitu kan. Tapi intinya nih, kakak kan sebagai alumni, ini kan banyak adik-adik kelasnya juga nih yang sedang apa ya namanya Menitilah ya, meniti dari meniti. awal pengen tahu Hmm. nih kira-kira kalau dari Kak Hanif nih yang Iya. sekarang sedang berproses juga udah jadi presiden BEM juga nggak sih di kampusnya Eh, gitu deh kan bukan bukan hmm. proses yang mudah gitu apa pesan motivasi dari Kak Hanif untuk adik-adiknya apalagi nanti mereka mau masuk dunia perkuliahan berhubungan dengan kuliah dan organisasi. Oke, mungkin saya nggak bisa mengatakan bahwasanya patokan sukses itu adalah saya, terutama menjadi seorang mahasiswa yang sukses bukanlah saya, bukan sama dengan Hanif, teman-teman. Yang kedua, yang perlu teman-teman pahami, kawan-kawan yang hari ini masih duduk di bangku SMA, terutama anak kelas 12, yang hari ini mungkin bercita-cita untuk masuk perguruan tingginya masing-masing ya. Mm-mm. Yang paling penting adalah teman-teman itu memaksimalkan belajar dan diterima terlebih dahulu. Jadi kita kesampingkanlah apa biaya kuliah atau mungkin biaya pendidikan atau mungkin distraksi-distraksi lainnya. Yang paling penting itu diterima Iya ya. betul. Itu. Yang kedua, ketika kalian sudah berkuliah nanti dimanapun kalian berada pada akhirnya mungkin jika kalian tidak berada di perguruan tinggi favorit kalian, kalian harus menyerah dengan keadaan itu bukan berarti kalian perjalanannya terhenti sampai situ. Seperti saya mungkin salah satunya ya Mia. Saya Mm-mm, pun mm-mm. dulu sangat ingin berkuliah di ITB, sangat ingin berkuliah di UPI. Tapi pada akhirnya Allah memberikan rezeki kepada saya dalam bentuk Universitas Brawijaya. Dan mungkin kalau saya kuliah di ITB, saya tidak akan menjadi presiden BEM. Atau mungkin jika saya kuliah di UPI, saya tidak akan menjadi seorang organisatoris yang aktif gitu.
Tapi pada akhirnya Allah punya jalan yang indah, Allah punya jalan yang lebih baik, dan kita hanya berusaha untuk mengikhtiarkan apa yang sudah kita rencanakan. Dan ingat teman-teman, ketika kita punya ekspektasi, Mm. ekspektasi yang tinggi, maka ekspektasi itu saya harapkan hanya sebatas ekspektasi saja. Jangan berharap bahwasanya hal itu menjadi suatu realita yang harus tercapai, karena hidup ini juga dinamis, roda itu berputar, kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Pun hari ini sebagai presiden tidak semerta-merta jalannya mulus, karena Oh iya. proses juga melalui proses yang panjang juga. Contohnya dari tadi, saya berasal dari privilege sebagai anggota OSIS, kemudian menjadi anggota OSKA, dan tentunya pada saat perkuliahan kita memulai sebagai staff dulu kan, Mm-mm. dan kemudian menjadi salah satu pion dalam organisasi. Gitu. Ini eh, apa ya, pesan motivasinya ini sangat menyentuh ya akhirnya. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Oke, ah ini maaf ya Kanif ya, karena waktu juga Ya ini nggak kan apa-apa. kita tidak boleh menguasai waktu. Ya, Sorry, tidak boleh kuasai waktu, tapi kita bisa mengatur waktu kan. ya, Mungkin lain kali kita akan bisa mengulas lagi Kak Hanif lebih kayak lagi. Mudah-mudahan Kak Hanif nanti sukses amin, amin. di Semoga teman-temannya kampusnya, juga. bisa juga menjadi, doakanlah mungkin ya nanti Ya. teman-teman di komitmen biar lebih sukses juga. Ya. Semoga teman-teman komen juga lah. Oke, baik. Oke, teman-teman, eh sayangnya waktu kita sudah cukup ya. Mungkin lain kali kita akan bincang-bincang lagi dengan Kak Hanif dari segmen berikutnya. Mungkin nanti ada segmen bonus mungkin ya. Ya. Oke, yang penting teman-teman udah tahu bagaimana pesannya Kak Hanif tadi, kemudian jadi public speaker yang oke, jadi mahasiswa itu seperti apa, unit organisasi seperti apa manfaatnya. Semoga ulasan kali ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Komet selanjutnya. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.